Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Nurrosani dari Teknik Kimia Universitas Sultan Agung Tirta Esa. Kali ini saya akan menjelaskan terkait speculative risk. Nah, penjelasan umumnya dalam manajemen risiko, risiko spekulatif adalah risiko yang melibatkan kemungkinan terjadi keuntungan maupun kerugian sebagai akibat dari suatu keputusan atau aktivitas yang disengaja. Berbeda dengan risiko murni, risiko spekulatif ini diambil dari kesadaran akan potensi untung atau rugi, dan karena itu memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaannya. Nah, jenis spekulatif ini ada risiko pasar. Risiko pasar ini risiko yang timbul dari fluktuasi harga di pasar yang dapat berdampak pada aset atau portofolio perusahaan. Salah satu contohnya adalah perubahan harga saham, komoditas, atau nilai tukar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Kemudian ada risiko kredit. Risiko ini risiko bahwa pihak lain itu gagal memenuhi kewajiban membayar utang. Contohnya seorang klien ini gagal untuk membayar pinjaman atau kontrak penjualan dengan kredit macet. Selain itu ada resiko suku bunga, di mana resiko akibat perubahan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman atau hasil investasi. Contohnya kenaikan suku bunga membuat pinjaman lebih mahal bagi perusahaannya. Kemudian selain itu ada resiko valuta asing, di mana resiko ini diakibatkan karena kerugian fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Misal, si perusahaan ini yang beroperasi lintas negara menghadapi resiko konversi mata uang. Itu salah satu jenisnya. Kemudian ada resiko likuidasi, yaitu resiko karena tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan dana tunai. Contohnya, tidak dapat mencairkan aset dengan cepat untuk membayar utang. Nah, selanjutnya ada resiko operasional spekulatif. Nah, di mana eh, resiko dari aktivitas operasional yang bisa menghasilkan untung atau rugi, terutama untuk jika melibatkan inovasi atau strategi agresif. Contoh memperluas usaha ke pasar baru yang belum teruji. Dan yang terakhir adalah jenis spekulatif risk itu adalah risiko reputasi dan strategis, di mana keputusan strategis yang bisa mempengaruhi reputasi atau nilai perusahaan secara positif maupun negatif. Nah, contohnya itu mengambil alih perusahaan lain atau perusahaan promosi konvensional. Nah, sumber spekulatif risk itu ada banyak. Eh, di antaranya ada investasi, salah satu contoh resikonya itu kerugian saham, ada fluktuasi pasar, ada kondisi ekonomi, ada perubahan teknologi, ada regulasi pemerintah, persaingan, keputusan strategis, resiko kredit, perdagangan internasional, dan spekulasi finansial. Nah, kemudian ada pun cara atau metode yang digunakan untuk mengukur speculative risk. Caranya di mana ada standar deviasi, value at risk, ada beta, expected return, ada scoring resiko, ada analisa sensitivitas, dan simulasi Monte Carlo. Nah, langkah-langkah untuk mengukur speculative risk ini diantaranya ada mengidentifikasi aktivitas yang mengandung risiko spekulatif. Kemudian kuantifikasi potensi keuntungan dan kerugian. Nah, selanjutnya evaluasi probabilitas terjadinya setiap hasil. Kemudian membandingkan antara risiko dan potensi imbal hasil. Dan yang terakhir adalah putuskan apakah risiko itu layak diambil atau perlu strategi mitigasi. Nah, strategi mengelola spekulatif risk itu ada analisa dan perencanaan. Tujuannya untuk siap menghadapi skenario yang negatif. Kemudian ada kontrol internal. Tujuannya mencegah exposure resiko berlebihan. Kemudian ada monitoring, reaksi di mana tujuannya untuk reaksi cepat terhadap perubahan. Kemudian ada edukasi. Edukasi ini tujuannya untuk menghindari keputusan impulsif. Nah, terus yang eh, selanjutnya ada konsultasi, di mana tujuannya untuk strategi profesional yang lebih tajam, pemikiran yang lebih tajam. Kemudian yang terakhir ada exit plan. Nah, exit plan ini tujuannya untuk membatasi eh, kerugian jika terjadi kegagalan. Kemudian eh, instrumen mengelola spekulatif risk itu ada beberapa, di antaranya ada derivatif.
derivatif itu fungsinya untuk melindungi dari fluktuasi harga dan nilai tukar. Ada diversifikasi itu untuk mengurangi resiko dari satu sumber. Kemudian ada stop loss, kemudian ada default swaps atau CDS. Fungsinya untuk melindungi dari resiko gagal bayar. Kemudian ada asuransi bisnis khusus, ada software manajemen resiko, dan reksadana, dan yang terakhir adalah obligasi high. Fungsinya adalah imbal hasil tinggi atau resiko spekulatif. Nah, spekulatif risk dalam investasi itu bisa diartikan sebagai jenis risiko dalam investasi yang bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Investor secara sadar mengambil risiko ini dengan eh, harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kemudian ciri-cirinya itu tidak pasti, di mana hasilnya bisa untung, rugi, atau impas. Kemudian yang kedua bersifat disengaja, diambil secara sadar untuk mengejar keuntungan. Dan yang terakhir itu terkait fluktuasi pasar, dilihat dari harga saham, obligasi, komoditas, dan lain-lain. Nah, spekulatif risk kalau dalam bisnis internasional bisa diartikan sebagai risiko yang timbul dari aktivitas lintas negara yang bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, tergantung pada kondisi pasar global, kebijakan pemerintah, nilai tukar, dan faktor lainnya. Ciri-cirinya mengandung potensi untung dan rugi, kemudian bersumber dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan, dan yang terakhir berkaitan dengan ketidakpastian pasar global. Kesimpulannya dari spekulatif risk ini adalah resiko yang melibatkan kemungkinan keuntungan maupun kerugian berbeda dengan resiko murni yang hanya berpotensi merugikan. Kemudian resiko ini umum dan wajar terjadi dalam aktivitas seperti investasi, perdagangan internasional, ekspansi bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, spekulatif risk ini berasal dari faktor internal dan eksternal seperti fluktuasi pasar, perubahan nilai tukar, kebijakan pemerintahan, dan kondisi ekonomi global. Nah, meskipun mengandung potensi kerugian, spekulatif risk ini tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan tepat, resiko ini justru dapat menjadi sumber keuntungan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.